Oke, balik lagi di The Cast, di ini podcast. Nah, di The Cast kali ini aku bakal ngobrol bareng sama teman aku nih yang kerjaannya itu keliling dunia, tau gak sih? Tapi kita bukan ngebahas kenapa dia bisa keliling dunia, dari mana sumber uangnya kita nggak bahas itu. Kita bakal ngebahas beberapa waktu terakhir ini nih dia menggemparkan jagat dunia maya, tau gak sih? Mungkin gak hanya teman-temannya yang kaget, pasti keluarganya juga ikut kaget. Kenapa? Karena dia posting video dan di video itu dia bilang bahwa dia itu positif COVID dan dia ini tergolong orang tanpa gejala ya Flo ya? Iya betul. Betul, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Florentina Iwina. Sedap. Gimana kabarnya Flo? Sehatkah dirimu? Sehat, semuanya sehat dan semuanya lancar. Semua masih lancar aja sih, cuman gara-gara COVID jadi dalam lancar, jadi ada sedikit kendala. Cuma kayak kendala itu kayak 3 mingguan yang lalu sampai sekarang, tapi saat ini mungkin karena sudah terbiasa dengan shock yang si COVID ini, jadi udah bisa adaptasi gitu. Nah, kalau ngobrolin masalah COVID nih, itu gimana cerita awal mulanya? Kok bisa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya kok bisanya, aku bingung sih deh. Aku bingung juga gimana bisa dapat, dari mana dapat. Nggak tahu kan, karena kan ini juga kan sensitif. Kalau misalnya, kalaupun aku tahu, mungkin aku juga nggak akan mungkin bilang gitu kan dapat di mana, gitu kan karena takut sensitif. Tapi yang pasti, sebelum aku flight ke Indonesia, sebelum aku terbang dari Filipina ke sini, aku udah udah sempat swab test dan itu negatif. Jadi sebenarnya dari Filipina udah negatif sebenarnya. Berarti aman kan? Berarti aman. Terus aku datang ke Jakarta. Jadi gini, pertama kali aku swab test itu tanggal 10 September. Jadi 10 September swab test pertama kali, terus habis itu hasil keluar tanggal 12 September. Hasil keluar tanggal 12, terus langsung hasilnya negatif, cari tiket pulang ke Indonesia tanggal 17 pulang, berangkat pagi, terus sampai di Hongkong karena transit di Hongkong kan, transit di Hongkong jam 1, terus nanti jam 7 malamnya lanjut terbang ke Jakarta, sampai di Jakarta tuh jam 12 malam, ya udah jam 12 malam tanggal 17 September, oke. Terus 18 nggak kemana-mana padahal istirahat ya, nggak tahu COVID ini mau kemana kan. Di situ ya udah istirahat seharian 18, nah 19 aku langsung ini serologi tes itu yang diambil darah tapi yang di vena di sini. Kayak donor darah. Iya. Itu vena bukan vena melida kan tapi kan ya? Aduh bukan. Wah ini mah aja udah. Oke, terus. Jadi diambil darah di. Waduh, nge-lag nih. Terus. Ya, for connection. Semoga jaringan lancar. Mudah-mudahan. Iya, benar. Habis itu kayak udah nikah nunggu, ternyata hasilnya reaktif. Oke. Padahal sebelumnya negatif ya, swabnya ya? Negatif. Iya, negatif. Makanya kayak udah kenapa lagi nih pikiran kan, ya udah. Itu tanggal 19 ya, 20 September. Mutusin langsung ini swab test lagi. Jadi swab test lagi di Indonesia, berarti kan di Indonesia swab test tanggal 20, hasil keluar tanggal 23. Positif di situ, itulah ceritanya. Pokoknya rentetan tanggal gitu di sini gitu. Oke. Nah, setelah ketahuan positif tuh apa yang berikutnya Flo lakukan tuh, ngapain aja gitu? Udah pasti karantina, iya dong? Ya, kalau tidak tahu diri berarti telah melanjutkan perjalanan. Kita tidak tahu diri namanya ya. Tapi memang karantinanya di mana nih karantinanya? Di apa, Wisma Atlet atau gimana? Nyaris Wisma Atlet. Kenapa nyaris? Kenapa nggak di sana? Nah waktu itu aku telepon Den 2 kali, udah telepon nomornya 9. Kalau
911 kalau nggak salah ya, nomor Wisma Atlet itu 911, kayak 911 gitu kan, 911 terus extensionnya 0 atau berapa gitu aku lupa. Tapi itu ada kok kalau misalnya mau ke Wisma Atlet tinggal ketik aja di Google kontak nasional Wisma Atlet, itu udah langsung muncul di Google. Jadi 911 terus extensionnya aku lupa antara 0 sama 9 atau berapa gitu. Aku nelfon udah 2 kali gitu kan, cuman kayak nggak diangkat. Yaudah akhirnya aku mutusin ke hotel karena ternyata pas lagi searching informasi untuk isolasi mandiri si OTG, ternyata bisa kerjasama dengan hotel. Itu akhirnya ya udahlah pilih hotel lah, lebih private kan. Kalau di nggak tahu sih ya di Wisma Atlet, aku nggak tahu, cuman dari informasi dari YouTube, dari Google dapatnya justru kalau di Wisma Atlet kayak gimana ya, dari informasi yang aku dapat aja nih ya, tapi in the end aku juga tidak tahu kan faktanya di sana gimana, tapi dari informasi yang aku dapat itu kayak kurang enak aja gitu loh. Akhirnya ya udah mikir dulu di hotel aja dapat, karena aku langsung kontak temanku yang kerja di Kementerian Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata, and then she helps me a lot about that. And then dia itu nolong banget, dia bilang kayak ada Flo ini hotel 3 dicariin, dia yang kasih tahu aku dan langsung dikasih tahu kalau yaudah Flo silakan, udah langsung bisa pasti hotel itu gitu. Berarti kalau di hotel itu biayanya gimana? Biaya sendiri dong berarti? Nah itu dia deh, itu sebenarnya kemarin itu kan karena aku kan mulai isolasi itu kan tanggal 24. Aku mulai isolasi tanggal 24, terus kayak di hari yang itu dari pagi, karena itu posisinya kan aku juga lagi konsultasi sama dokter untuk ngomongin masalah hasil swab test aku, jadi aku harus gimana gitu kan. Dokter nyaraninnya ke Wisma Atlet, tapi ada plan B nggak dok? Aku bilang ya udah kamu coba ke ini, ada beberapa hotel, silakan coba cari informasi sendiri. Udah tuh deh, shock positif COVID, cari info sendiri. Mana istilah tuh kayak baru nafas gitu kan, baru dateng di Indo kayak gitu. Aduh, benar-benar shock itu ya, shock banget. Akhirnya ya udah cari informasi tentang hotel pertama itu, ternyata banyak banget drama sih. Ini kayaknya juga teman-teman pasti tahu. Pertama cari di Google, ada sekitar di aku ingat banget itu ada di Kompas, ada sekitar 30 hotel bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mengisolasi, untuk memberikan pelayanan isolasi mandiri kepada pasien OTG. Cari lagi 30 hotel, mana sih hotelnya? Taunya yang ditulis di artikel cuma 5 gitu. 30 hotel itu 25 itu mana gitu kan. Kesel gak lo? Itu dapat nih kan. Habis itu dapat, udah gitu dapat nih 5 hotel nih. Ya udah cari tuh di Agoda sama di Google, cari nomor kontak resepsionisnya, jadi aku telepon nih satu-satu hotel, ada sebenarnya nggak satu-satu, yang kayak kedua hotel, ada satu hotel pertama itu dia full book, kemudian yang kedua juga full book, yang ketiga aku telepon di Mercure di Pantai Indah Kapuk, ternyata dia hotelnya ini yang lucunya, halo selamat pagi, waktu pagi kan, halo selamat pagi, ini benar Mercure Pantai Indah Kapuk Jakarta, gitu kan, aku bilang, terus aku bilang gini, apa benar, saya cuma mau mastiin, aku bilang kan, benar bisa menerima pasien OTG untuk karantina selama 10 atau 14 hari. Oh maaf ibu, sampai sekarang kita belum menerima koordinasi dari pemerintah mengenai informasi tersebut. Kesal deh. Berarti kan ada 2 hotel lagi dong. Ternyata yang 2 hotel ini ada yang di telepon gak ada yang angkat, yang satu hotel full book juga. Jadi aku udah gak ada harapan dong, dan kemana? Wisma Atlet juga di telepon gak ada yang angkat kan pada saat itu. Aduh udah pusing, akhirnya aku langsung pertama aku ngabarin temanku dulu. Aku ngabarin ada teman di Jakarta, terus aku bilang please jangan kaget, aku positif COVID, jadi tolong kalau usahakan omongan yang keluar dari mulut kau bantuin cariin solusi, tapi kalau kau nggak ngomong tentang solusi mending nggak usah ngomong. Aku bilang gitu sama temanku dan karena udah stres banget ya. Pertama divonis COVID, kedua nggak tahu masih di mana nih karantinanya ya. Makanya dari situ ya udah aku nambahin kebetulan yang aku bilang tadi dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata, terus dia bilang
Dan kebetulan hotel-hotel ini kan memang di bawah naungannya Kemenparekraf kan, kerja sama ini kan ada Kementerian Pariwisata sama Kementerian Kesehatan kan yang menangani COVID di sini sama DKI Jakarta. Habis itu udah dapat langsung dapat kamar ke sini, ngomong tarif segini, tarifnya semalam lumayan juga tuh deh. Nah, jadi deh ini yang harus teman-teman tahu. Waktu aku masuk kan 21 tahun. Ternyata waktu itu istilahnya kayak draft dari pemerintah kalau hotel itu kayak memang masih wacana dan belum disebar pada saat itu. Nah, intinya adalah kebijakan ini baru di-approve, baru ditandatangani, baru di-ACC istilahnya itu udah di tanggal 29 atau tanggal 30 September, sedangkan aku udah keburu check-in dan udah keburu bayar pakai uang. Waduh, berarti udah nggak masuk hitungan ya aturannya kan? Waduh, gimana itu ya? Tapi kalau misalnya just in case teman-teman kayak misalnya ketemu di kantor sama pemerintah, syaratnya itu adalah pertama bukti dari lab kalau kamu positif. Ini sih sebenarnya jangan sampai positif kan, tapi in case aja kalau misalnya ada kerabat atau temannya yang positif, ya udah usahakan hasil lab yang menyatakan kalau kamu positif COVID itu satu. Kedua, KTP. KTP asli ya, jangan yang nembak. Oke. Lagian sekarang mau nembak KTP susah. Susah ya. Yang asli aja susah, apalagi yang ditembak kan susah. Padahal menterinya udah ganti tuh. Aduh, jangan mancing deh. Iya. Terus. Oke. Habis itu tadi kan surat bukti kalau kamu positif, terus yang kedua KTP, terus yang ketiga itu adalah surat rujukan dari dokter kalau kamu mau dirawat ke misalnya Wisma Atlet atau hotel apa gitu loh. Jadi pokoknya dari situ aku udah udah keburu bayar sendiri nih, sedih gitu kan. Tapi sambil maki gitu deh. Jadi masih bisa kontrol nih. Iya. Bisa kontrol. Ya, akhirnya sempat aku pun cerita dong sama manajer hotelnya kan, karena kebetulan waktu check-in ngomongnya langsung sama manajer hotel gitu kan. Pak, ngadu gitu kan. Namanya juga usaha ya, ikhtiar aja ya nggak? Siapa tahu kan? Bener juga. Pintar. Terus Bapak gitu. Saya kan udah keburu bayar nih, terus saya tuh baru tahu kalau ini ternyata ada program dari pemerintah juga, gue bilang kan. Terus gimana ya Pak, saya bisa dapetin uang saya balik? Nanti coba kita usahakan dulu segala macam. Pokoknya biasa lah, kita coba usahakan dulu gitu biasa ngomongan kayak gitu mah. Tetap aja, belum tahu gitu. Nah sekarang intinya sampai pada detik ini, sampai pada di tanggal berapa sih dia ini 9 Oktober. 9 Oktober. Tanggal 10. Besok tanggal 10 Oktober. Ih, tepat tuh. Udah kapan lagi? Ya besok gimana? Besok gimana lagi? Jadi pokoknya intinya sampai sekarang aku tuh belum tahu itu gimana ceritanya, aku belum tahu. Karena kenapa punya aku belum tahu? Karena pertama dan aku tuh hanya punya 2 surat kan. Aku cuma punya KTP sama surat dari hasil lab. Ini masalah tuntutan dari Jakarta aku belum dapat. Itu drama lagi tuh dengan rumah sakitnya deh. Itu ada drama lagi dengan rumah sakitnya dan sedih sih sebenarnya kenapa bisa kayak gitu, karena ketika mau minta surat rujukan ke rumah sakit tempat aku tes itu adalah Siloam MRCC Semanggi. Di situ aku sempat minta surat rujukan dari dokter, ya wajar dong karena kan cek labnya di situ kan, tesnya di situ. Terus masa petugasnya bilang nggak bisa, padahal aku tanya petugasnya via WhatsApp. Jadi kan mereka ada layanan WhatsApp. Padahal sebelum aku nanya ke petugasnya, aku ada telepon aku telepon ke rumah sakit dan ngomong sama customer service-nya, terus disambungkan ke dokter yang nanganin istilahnya tuh yang nanganin pasien COVID lah ya. Dan aku lupa nama dokternya siapa. Habis itu dokternya tuh bilang boleh, akan dibantu. Oke, akan saya bantu untuk buatkan surat rujukan. Dokternya bilang oke, berarti mau kan ya?
Nah waktu itu pas aku pastikan lagi, oke dok, berarti nanti saya mau hubungin dokter ini gimana? Ya udah, nanti kamu minta nomor WhatsApp-nya rumah sakit aja. Nanti tinggal kamu kirimkan bukti kalau kamu positif dari lab. Terus kedua, kamu tinggal kirimkan ke WhatsApp format surat rujukan. Ya udah, aku sampaikan dong. Ya udah, aku ketik di WhatsApp, halo selamat siang, ini saya Florentina yang pernah tes COVID dan dinyatakan positif COVID melalui PCR swab test. Aku bilang, saya mau ini bahasa Indonesia aku jelek banget sih. Udah pakai bahasa ini deh, Thailand aja, Thailand. Kita ngerti gak? Sama Dika, itu doang sih, jangan lanjutin. Iya banget. Terus. Dia belum horor lagi. Udah gitu, ini kan, halo selamat siang, nama saya Florentina. Saya mau mengajukan surat rujukan karena untuk mengikuti isolasi mandiri selama 10 sampai 14 hari di hotel you stay. Kebetulan saya membutuhkan, aku tuh bilang deh, kebetulan saya membutuhkan surat rujukan ini untuk klaim cover biaya, untuk klaim biaya isolasi mandiri saya selama 10 sampai 14 hari di hotel you stay. Aku bilang, berikut saya lampirkan surat keterangan dari lab dan format surat rujukan. Terus intinya petugasnya langsung balas, dan petugas di WhatsApp itu bilang gini, mereka tidak bisa memberikan surat rujukan karena mereka bukan rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani pasien positif COVID. Yes, I know, aku tahu itu dari awal. Tapi kan ngetesnya di situ lah. Yes, aku kan benar, aku kan ceknya di situ, dan dari pihak hotel maunya aku minta surat dari rumah sakit. Nah, atau di puskesmas, dan puskesmas minta kayak gitu, aku tuh bukan orang Jakarta, dan ke puskesmas lagi minta kayak gitu, nanti dimintain kakak. Itu lebih ribet sih, lebih ribet. Agak deh. Nah, pokoknya itu dalam kondisi yang, aduh tolong dong, saya nonton. kayak kau tenggelam gini-gini tapi nggak ada dia. Orang-orang lihat tapi nggak bisa ngebantu gitu ya. Iya, aku yang lihat gelap pura-pura nggak lihat. Jadi gimana solusinya? Masa sih nggak bisa? Seharusnya kan, katakanlah mereka bukan rumah sakit yang memberikan rujukan, tapi kan mereka bisa nih, katakanlah ngasih rujukan dari rumah sakit mereka ke rumah sakit yang satu buat ngeluarin rujukan. Istilahnya, iya itu tuh kayak cuma, kau tuh ngasih selembar surat nggak sih kayak gitu loh. Iya. Kayak, aduh Ben, kayak gimana sih males kayak gitu tuh, kalau pun udah kayak keburu males ya males gak sih? Iya sih. Kan? Iya. Juga males lah kayak. Tapi itu langsung kecewa banget lah itu kayak. Manajemennya bisa untuk ukuran rumah sakit Siloam, menurut aku kalau manajemennya seperti itu, aku sedih sih. Karena itu rumah sakit bagus gitu loh. Itu adalah rumah sakit bagus gitu loh. Tapi udah, sorry aku potong, tapi udah coba konfirmasi ke dokternya lagi nggak? Kan sebelumnya kan sempat nih. Enggak. Kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak dicoba? Udah males. Buat apa deh? Udah males deh. Ya akhirnya ya udah, aku ngomong sama si hotel, aku mau bilang jujur kan hasil dari percakapan aku sama pihak rumah sakit Siloam yang via WhatsApp, aku screenshot, aku kirim ke manajer hotel you stay kan, Bapak saya nggak bisa, aku langsung bilang saya tidak bisa menerima surat rujukan dari Siloam, jadi saya nggak tahu lagi mau pakai cara apa. Oke Ibu Flo, tenang Ibu Flo. Oke Ibu Flo, kita akan coba cari solusinya seperti apa. Atau enggak Ibu ke puskesmas terdekat yang tadi aku bilang puskesmas terdekat. Dan yang kayak gitu tuh aku udah tahu ngurus barang kayak itu pasti dimintain kakak. Apalagi bukan orang sana kan, pasti lebih ribet lagi urusannya. Ya, makanya ya kalau kayak misalnya ada yang kenal mungkin gampang lah ya. Wow. Ya, makanya aku nggak ada yang kenal. Tapi emang in the end di Indonesia itu tidak dipungkiri deh. Asal ada yang kenal, itu langsung menjadi lebih mudah. Itu tidak bisa dipungkiri. Tolong bilang salah kalau memang salah.
Ya gimana ya? Iya kan? Iya kan? Iya sih emang bener sih. Iya. Iya kan, Indian tuh kayak gitu. Terus kayak pengalaman lah yang kayak gitu deh, pengalaman kayak gitu. Akhirnya dapat nih kan, bukan dapat, sorry, tidak dapat. Karena tidak dapat ya udah, saya nggak bisa Pak, aku puskesmas aku bilang tadi alasannya itu. Ya udah, nanti akan kita bantu ya Ibu, nanti akan kita update kalau bisa dapat cover, uang Ibu akan kita kembalikan. Katanya oke, bilang kan. Nah, kebetulan dokter, aku dapat dokter, nama dokter aku itu dokter Budi Prasetyo. Nah, dokter Budi ini adalah dokter yang bisa dibilang sangat membantu pasien. Aku sebagai pasien OTG kemarin di rumah sakit itu karena sangat terbantu sekali, dan karena dokternya itu benar-benar menjelaskan penyakit ini seperti apa, terus dokternya juga jelasin kalau pokoknya mungkin dokternya bisa berkoordinasi dengan baik. Terus aku juga ngomong lagi nih sama dokternya, nggak mau patah semangat. Meskipun aku pasrah mungkin di sini, tapi tetap kalau bisa dikejar di sini kenapa enggak? Nah, intinya adalah ngejar sesuatu yang sama, right? And then dapat nih kan ngobrol sama dokter, saya nggak bisa gini, aku sudah kesana sama dokternya. Terus dokternya intinya bilang gini, oke Flo, nggak apa-apa, itu bisa lah, nanti nggak apa-apa, saya usahakan untuk dapat surat rujukan buat kamu. Sih. Terus jadi yang mau aku juga bilang di sini adalah apa ya, mungkin aku termasuk orang yang beruntung karena aku nggak tahu sih aku beruntung apa enggak dalam hal bisa mendapatkan cover dari pemerintah angka, tapi at least dari sini setelah dokternya ngomong kayak gitu aku ngerasa sudah cukup terbantu gitu. Jadi yang aku tuh mau bilang adalah ketika urusan yang kayak gini, sesuatu yang bisa dibantu dan dikerjakan, apalagi untuk masyarakat yang udah keburu panik kena COVID. Karena mau pergi ke sini nggak boleh, pergi ke situ nggak boleh, takut nyebarin. Kalau misalnya nggak dilarang, aku nggak pergi juga deh. Ini masalahnya aku dilarang nggak boleh kemana-mana. Dan aku juga tahu diri. Dan sadar juga untuk nggak kemana-mana kan, bener. Nah, karena bayangin kayak ngomong kayak begini aja, kayak aku tuh mikir 7 hari, mikir sampai berhari-hari. Aduh, aku nggak lihat. Aku nggak lihat. Nah, itu yang bikin kaget tuh. Dengan captionnya berarti kalau video ini muncul keluarga baru tahu gitu ya kalau nggak salah ya. Itu kenapa menyembunyikan? Ini kan hal yang besar nih. Emang sanggup nanggung sendiri? Sanggup. Kuat sih, Moana. Kayak nggak tahu keluarga. Iya. Apa ya? Karena apa ya? Aku tuh memang pada dasarnya adalah anak yang tidak mau membuat orang tua dan keluarga khawatir emang dari dulu. Jadi kayak kalau dikhawatirin tuh malah aku yang stres. Jadi mungkin untuk hal-hal yang ini menurut aku adalah hal yang membuat mereka stres kan. Tapi dengan mengetahui setelah video itu muncul, tetap stres nggak mereka? Oh, tetap stres. Dan bapak aku tuh bilang kalau kamu nih membuat kaget keluarga, tapi nggak apa-apa, yang penting kamu tidak apa-apa. Bapak aku ngomong kayak gitu kan, bahasa Indonesia bapak aku tuh formal sekali. Ya akhirnya formal sekali, terus dia bilang yang penting kamunya nggak apa-apa kan. Udah akhirnya nggak apa-apa. Mama aku juga kayak tiap hari ngomongin yang biasa kayak sehari sekali atau nggak 2 hari sekali telepon. Sekarang kayak sehari 2 kali udah kayak obat. Teleponnya kapan? Padahal sebenarnya secara fisik aku tuh baik-baik aja deh. Secara fisik baik-baik aja sebenarnya. Oh jadi OTG kan? OTG, iya benar, berarti benar kalau OTG itu nggak ngerasain apa-apa ya? Maksudnya? Nah, pada saat ini aku tidak ngerasain apa-apa pada saat ini. Tapi Agustus aku sempat nggak bisa nyium. Aku ngaku juga. Bulan Agustus? Agustus tapi. Oke. Ingat. Tapi swab pertama kan bulan apa? Bulan mana? September. September, makanya itu yang buat aku bingung. Oke. Itu yang buat aku bingung. Bahkan aku kan anaknya lumayan detail, dan aku adalah anak yang lumayan detail tentang budget keuangan. Aku catat nih, misalnya pendapatan di berapa di tanggal berapa keperluan, tanggal berapa tambahan. Aku juga bilang gila detail banget tentang budget, apalagi tentang video yang terjadi sama diri aku. Pasti aku foto. Nah, kenapa aku ingat aku rada nggak bisa nyium? Karena di hari yang sama aku juga sempat nggak enak badan, banyak tapi tidak demam.
Nah makanya aku ngerasa itu kayak fine aja gitu loh, nggak masalah lah ini gitu kan. Cuman aku tuh tahu lah ini gejala COVID, udah tahu diri juga jangan kemana-mana dulu, dan aku sempat ambil cuti dari kantor untuk nggak ke kantor dulu karena mikir harus isolasi kan, karantin kan, self karantin dan isolasi mandiri. Terus ya udah sempat nggak bisa minum alkohol, minyak kayu putih pun nggak bisa minum, alkohol, parfum, orang masak, sepedas apapun aku nggak bisa minum. Tapi makan bisa, lidah tahu mana pedas, mana asin, mana manis tahu, kalau lidah tahu. Tapi kalau kayak cuma minum aroma nggak bisa.